Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyunal karim. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahnya. Mudah-mudahan menjadi pahala untuk kita semua yang mendengarkan, khususnya untuk yang membacakan. Amin ya rabbal alamin. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Muhammad Syamsi Ali LCMA dari Nusantara Foundation. Selamat pagi Pak. Alhamdulillah sudah terkumpul kami ada kurang lebih 151 wanita Islam dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Wanita Islam yang akan dipandu oleh Dewi Sosilawati. Kepadanya dipersilakan.
Print screen iki lho. Demikianlah tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan menambah semangat kita untuk bersilaturahim hari ini. Acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Umum Pengurus Pusat Wanita Islam, Ibu Dr. Anda Hajah Marfuah Mustafa MPD, sekaligus memandu acara tausiah bersama Dr. Muhammad Syamsi Ali LCMA. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Yang perlu kita panjatkan pagi ini puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang atau sekarang malam untuk waktu Amerika, puji syukur kita panjatkan senantiasa atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dalam kondisi bagaimanapun kita masih bisa bersilaturahim, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap berlimpahan kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan pencerahan kepada kita, sehingga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang jahiliyah, tetapi kita termasuk orang-orang yang mendapat nikmat. Yang kami hormati Bapak Haji Dr. Syamsi Ali LCMA, Presiden Nusantara Foundation, yang pada kesempatan ini bisa bergabung bersama kami wanita Islam. Yang kami hormati Ibu Insinyur Giwo Rubianto, Ketua Kongres Wanita Indonesia, beserta jajarannya yang alhamdulillah pagi ini bisa bergabung bersama kami. Mudah-mudahan silaturahmi ini menambah sinergitas ormas kita dalam mengemban amanah mencerdaskan perempuan Indonesia. Kemudian Ibu Sabriati Ajis, Dr. Sabriati Ajis, beliau Ketua Presidium Badan Musyawarah Organisasi Wanita Islam, yang alhamdulillah juga bisa bergabung. Kemudian Ibu Majelis Pertimbangan Wanita Islam, Ibu Zainab Yusuf, Ibu Sri Harti, Pertimbangan Bu Israwiyah, alhamdulillah, Ibu pengurus wanita Islam dan panitia juga yang menyiapkan acara ini dalam keadaan suka duka, bagaimana komunikasi lewat online. Alhamdulillah, sejak Ramadan, sejak COVID ini, kegiatan Zooming kita biasa lakukan. Alhamdulillah. Yang saya banggakan ibu-ibu wanita Islam, pengurus wilayah, pengurus daerah, pengurus cabang, anggota yang selalu semangat ya mengemban amanah program-program yang ada di wanita Islam, terutama program bagi sembako 10.000 per wilayah. Alhamdulillah sampai saat ini masih berlangsung. Yang kemarin baru melakukan Kabupaten Bogor dan Kalteng. Ini dilakukan memang tidak sekaligus, tergantung kebutuhan dan
dana yang masuk. Jadi kita bergulir, alhamdulillah ini bisa berlangsung terus. Kongres Wanita Indonesia beserta kemudian hari ini juga Bu, dalam halal bihalal ini juga ada bapak-bapak yang ikut bergabung karena ingin mendengar tausiahnya Ustadz Samsi Ali dan Kiai Hasan. Insya Allah Kiai Hasan akan segera bergabung. Sudah bergabung belum Mbak Fitri dari Gontor? Belum Bu? Belum ya. Alhamdulillah inilah yang bisa kita lakukan dalam keadaan sesulit apapun, karena Allah selalu memberikan kesulitan itu beserta kemudahan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi di balik kesusahan ada kemudahan, di balik kemudahan ada kesusahan. Itu satu paket ya. Jadi jangan senang ketika dikasih kesenangan, karena mungkin putus. Kok suaranya tidak ada? Terputus Mbak Eka. Terputus. Gimana tuh? Dahulu kami sampaikan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Ramadan kemarin yang kita lakukan itu dapat menjiwai pribadi kita, tingkah laku kita, ucapan kita selama 11 bulan hingga Ramadan yang akan datang. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu yang saya cintai, terutama kami sampaikan kepada Ustadz Samsi bahwa Wanita Islam ini adalah organisasi yang berdiri sejak tahun 62. 29 April 1964. Ini dijiwai dari Muslimah Masyumi yang saat itu tidak bisa beraktivitas karena Masyumi membubarkan diri, maka ibu-ibu muslimah yang biasa berkontribusi untuk umat, baik di dapur umum dan mempunyai cita-cita mendirikan negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, maka dalam musyawarah kongresnya mendirikan organisasi Wanita Islam ini. Dan Wanita Islam alhamdulillah sudah hadir di 34 provinsi, di 360 pengurus daerah dan cabang. Insya Allah program periode ini akan melanjutkan membuat 1000 ranting. Jadi dakwah Wanita Islam diharapkan sampai ke RT-RT. Karena problem masyarakat kita itu ada di keluarga. Banyak keluarga yang mungkin masih bermasalah dari sisi ekonomi, dari sisi akidah, dari sisi pendidikan. Maka itu Wanita Islam mempunyai 9 program. Program bidang dakwah, bukan program maksud kami bidang, mempunyai 9 bidang. Yang bergerak di bidang dakwah, bidang organisasi sebagai penguatan organisasi internal dan eksternal. Kemudian ada bidang hukum dan politik untuk merespon isu-isu dan mencerdaskan perempuan Indonesia melek politik, bukan politik praktis, karena di Wanita Islam kalau dia ketua dia tidak boleh mencalonkan sebagai caleg. Kalau dia calon dia harus cuti dulu. Kalau dia jadi dia harus mengundurkan diri. Itu supaya kita tidak bercampur antara kepentingan praktis dan ideologis. Kemudian kita ada bidang dakwah, karena memang core organisasi, core kegiatan kita adalah dakwah. Jadi bidang ekonomi juga berbasis dakwah, bidang politik berbasis dakwah, bidang hukum juga berbasis dakwah. Kemudian kita juga punya bidang humas dan internasional. Di internasional yang kita aktif baru di RISAP,
regional Islamic Dakwah Council Asia Pasifik, itu anggotanya 20 negara. Dan wanita Islam salah satu-satunya ormas yang mewakili perempuan Indonesia, Ormas Islam Indonesia. Dan ini sudah semenjak kira-kira 20 tahun itu. Kemudian kita punya bidang ekonomi dan BMT, koperasi. Nah ini kita walaupun di bidang ini kami belum survive, kami sedang memperbaiki karena memang problem ekonomi ini menurut kami ada program umat Islam, problem umat Islam dan problem Indonesia yang sampai saat ini belum survive dalam bidang ekonomi. Kemudian kita punya bidang untuk kelanjutan regenerasi, itu bidang KOP Muda Wanita Islam. Jadi ini untuk membina remaja, kemudian mahasiswa dan anak-anak SMA. Ini kenapa kita kembali hidupkan menurut amanah Muktamar ke-11 kemarin, ini kita munculkan kembali karena internal itu dirasa perlu. Nah ini 9 bidang yang kami sepakati dan program-programnya insya Allah mendukung pemerintah. Karena wanita Islam hadir untuk bersama-sama membangun masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Cita-cita kita bersama. Mudah-mudahan dari niat baik kita bersama-sama, cita-cita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur mengembalikan Indonesia pada kejayaannya. Kalau dulu ada lagu, kalau kolam susu ya, ibu-ibu mungkin yang zaman dulu masih ingat itu, kalau kayu dilempar jadi tanaman, itulah Indonesia. Nah apakah sampai saat ini Indonesia masih seperti itu? Jadi kalau kita sampai kangkung impor, cabai impor, apalagi garam impor, nah berarti kita nanti jauh dari nilai-nilai itu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Indonesia yang gemah ripah loh jinawi, ya, dari Sabang sampai Merauke. Apapun yang kita tanam bisa menjadi sumber kehidupan. Kemudian dalam kondisi COVID ini, seperti yang kita sepakati dalam program Ramadan kemarin, maka ketahanan pangan keluarga ini juga kita tingkatkan. Jadi ibu-ibu sudah mulai harus di rumahnya punya kangkung sendiri, punya bayam sendiri, punya cabai sendiri, yang tidak bisa ditanam baru kita beli. Jadi tempe misalnya itu juga gampang bikinnya. Nanti kita ada tutorial juga, mungkin di YouTube juga bisa lihat itu, gampang bikin tempe sendiri, bikin apa sendiri. Semua bisa. Jadi Indonesia, masyarakat Indonesia ini biasa manja, biasa konsumtif, biasa beli, gampang. Apalagi sekarang sudah tinggal pencet, lauk datang sendiri, cabai datang sendiri, sayur matang tinggal dihidangkan. Nah ini mungkin budaya ini baik dari satu sisi, tetapi tidak baik dari satu sisi. Baik dari satu sisi mungkin yang kita sibuk memang tidak bisa, maka ini mungkin baik. Tetapi ibu-ibu supaya survive ini bisa menjadi sumber ekonomi. Nilai politiknya mungkin dengan kemudahan teknologi ini kita yang harus menyediakan jasa itu. Ibu-ibu harus menyediakan jasa itu supaya kita punya handphone ini bisa kita manfaatkan untuk jual beli makanan matang atau siap saji. Ya, mungkin anak-anak sekarang yang nggak kenal sayur lodeh, ibu-ibu bisa tawarkan lodeh praktis gitu ya. Jadi tinggal dihangatkan, tinggal dimasukkan di rice cooker. Itu kita harapkan lahir dari ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu, bapak yang saya banggakan, nanti kita ingin dengarkan juga bagaimana kisah Bapak Imam Samsi Ali ini, putra Indonesia asli yang kita banggakan karena Indonesia punya putra daerah, punya pribumi yang bisa survive di negeri orang. Amerika. Siapa coba yang tidak bangga dengan Amerika? Bayangin Amerika aja kita nggak berani gitu. Apalagi Pak Samsi ini
bisa berdampingan dengan pimpinan dunia. Nah, ini kita ikut bangga. Maka pada kesempatan ini kami ingin mendengar kisahnya. Kalau kita kan baru tantangannya Pak Samsi. Jadi kita tuh memang biasanya, tapi alhamdulillah dana-dana ini tidak menjadi di wanita Islam. Insya Allah itu akan ada solusinya gitu. Saya hanya membuat flyer tentang pembagian 1.000 sembako. Ibu-ibu seluruh pelosok negeri ini wanita Islam sudah mengambil inisiatif dengan peran masing-masing. Nah, ini yang saya bangga dengan ibu-ibu sekalian. Dan potensi ibu-ibu wanita Islam ini, Ustadz, beliau ini, ibu-ibu ini pecel sampai profesor banyak. Jadi yang tukang pecel juga ada, yang profesor doktor juga banyak. Jadi varian ini yang menjadikan kita insya Allah bisa bersinergi dengan baik. Demikian mungkin sambutan kami. Terima kasih untuk semua kehadirannya, partisipasinya. Ibu-ibu dari Sabang sampai Merauke. Kalau dari Merauke ini siap-siapnya tadi dia sudah siang ya. Karena kita pagi, ibu-ibu mohon maaf ini. Jadi kita putar agak pagi karena kita menyesuaikan waktunya Ustadz Samsi. Kasihan Ustadz Samsi kalau jam 12 malam disuruh. Jadi kita tarik sedikit, kita mohon beliau waktu istirahatnya diganggu. Mestinya on time jam 10 malam sudah naik ke peraduan. Beliau kita minta, biasanya menjelang ke peraduan tuh beliau pasti taqarrub ilallah. Nah ini mudah-mudahan bersama kita beliau tetap tidak menghilangkan rasa taqarrubnya kepada Allah. Kita tidak mengganggu. Demikian Ustadz Samsi. Jadi mudah-mudahan kebersamaan kita ini melahirkan cinta kasih di antara kita. Demikian sambutan kami, sambutan saya pada kesempatan hari ini. Dan pada kesempatan ini Ustadz Samsi ada Ibu Giwo, katanya 5 tahun lalu beliau pernah bertemu Ustadz. Ibu Giwo Rubianto. Mungkin Bu Giwo boleh menyapa Pak Ustadz. Assalamualaikum Bapak. Oh, waalaikumsalam. Bapak Ya, Imam Ibu. Samsi. Iya. Ingat kami pada waktu Kowani menghadiri acara UN Women. Benar. Kowani sebagai anggota dari UN Women, Bapak menghampiri kami bersama dengan Bapak Diki dari Washington DC. Iya, benar. Ya, Bapak bersama dengan Ibu kalau tidak salah bertemu dengan kami. Saya ingat, Bu. Itu Ya. 5 tahun yang lalu ya Pak. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di dalam komunitas dari pimpinan Pusat Wanita Islam. Kami dipertemukan oleh Ibu Hajah Marfuah di sini Pak. Alhamdulillah memperpanjang silaturahmi. Alhamdulillah, makasih, Bu. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Baik, Ustadz Samsi, ini sebelum waktu saya persilakan ibu-ibu tahu debut atau yang dilakukan Ustadz Samsi pada di Amerika. Jadi ini saya akan tampilkan video terkait, mohon maaf ini agak trouble ini. Maaf, ini agak kok saya salah input ya.
Siapa? Mbak Fitri share-nya kok nggak bisa ya? Ya, nanti aja kali Bu, nggak usah sekarang. Panggil yang videonya aja Bu, filenya. Tadi sudah bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Quran Surat Al-Imran ayat 103. Allahu Akbar. Islam hadir di bumi Amerika dan dunia dengan damai. Kehadiran Islam adalah rahmatan lil alamin sebagai pembawa kedamaian di dunia. Sayangnya, sejak peristiwa teror 11 September 2001 yang dilakukan segelintir orang tak bertanggung jawab, kehadiran Islam di Amerika jadi disalahartikan. Imam Samsi Ali berusaha untuk menghilangkan stereotip tentang Islam yang sudah terlanjur terbentuk di tengah masyarakat Amerika. So let me say this. When you talk about authority, the land of freedom, the land of religious freedom, the land. Beliau diundang mendampingi Presiden Bush bersama pemimpin agama lainnya ketika berkunjung ke Ground Zero untuk pertama kalinya. Imam Samsi Ali juga mewakili komunitas Muslim dalam acara doa nasional untuk Amerika di Yankee Stadium beberapa hari pasca 11 September 2001. Imam Samsi Ali menjadi perwakilan umat dalam pertemuan sama Amerika 11 September. Usaha-usaha dialog yang beliau rintis sejak awal ketibaannya di negeri Paman Sam membuat ia dipercaya untuk mewakili komunitas Muslim dalam banyak perhelatan besar di Amerika. Imam Samsi Ali menjadi representasi wajah Islam moderat oleh dunia Barat. Kontribusinya pada dunia dalam hubungan antar agama mengantarkan Imam Samsi Ali menjadi salah satu penerima penghargaan Ellis Island Honor Award sebagai penghargaan tertinggi non-militer yang diberikan kepada warga imigran di Amerika. Beliau juga terpilih sebagai salah satu dari 7 tokoh agama paling berpengaruh di kota New York oleh New York Magazine pada tahun 2006. Lalu pada tahun 2017, Samsi Ali kembali terpilih sebagai satu dari 50 tokoh yang paling berpengaruh di kota New York. Imam Samsi Ali diberikan Nusantara Foundation pada tahun 2014. Nusantara Foundation melakukan berbagai inisiatif, termasuk presentasi Islam dan Indonesia di berbagai universitas di Amerika. Rencana terbesar dari Nusantara Foundation adalah pendirian pondok pesantren Indonesia pertama di bumi Amerika. Di Amerika tidak ada satupun lembaga pendidikan Islam untuk Muslim yang tinggal di sana. Awal tahun 2018 lalu, Nusantara Foundation berhasil membeli sebuah properti seluas 7,4 hektar di kota Modest, Connecticut, Amerika Serikat. Dan sejak April 2018, gedung-gedung tua yang ada di lokasi tersebut mulai direnovasi. Saat ini lokasi pesantren telah dipergunakan untuk beberapa kegiatan komunitas Muslim, termasuk pelatihan kepemimpinan, pesantren tahfiz saat liburan musim panas, kegiatan olahraga, dan yang lainnya. Harapan ke depan pesantren yang bernama Nur Inka Nusantara Madani ini akan menjadi salah satu ujung tombak untuk memperkenalkan Indonesia, khususnya Muslim Indonesia, ke dunia internasional.
Bahkan harapan terbesar adalah kelak pesantren ini akan menjadi salah satu tunas kebangkitan peradaban Islam di dunia. Karenanya, dukungan berupa material maupun non-material sangat dibutuhkan untuk mewujudkan peranan penting Indonesia dalam peradaban Islam dunia. How does life treat you today? Alhamdulillah. Excellent. Great amazing. Allahu Akbar. Yes. Bismillah. Alhamdulillah. Saya tidak bosan-bosan Bu nyetel ini. Jadi saya putar ulang gitu. Saya rasa bangga dan kagum saya. Kita di Indonesia cari tanah sehektar aja susah, Ustadz. Ini Ustadz di sana 7 hektar, ya, kalau nggak salah. Nah ini luar biasa gitu. Maka ibu sekalian, saya himbau nanti insya Allah Ustadz wanita Islam akan ikut menggalang dana karena kami tidak ingin cuman Ustadz Samsi yang masuk surga gitu. Amin. Insya Allah Amin. nanti kami akan himbau dan wanita Islam akan, walaupun nilainya tidak seberapa, tapi ini bukti si kami terhadap perjuangan yang Ustadz lakukan. Baik, selanjutnya waktu kami persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan apa saja yang ingin Ustadz sampaikan. Tafadhol. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Detranda Haja Marfuah Mustafa, MPD, Ketua Wanita Islam, dan seluruh jajaran pengurus wanita Islam Indonesia, baik pusat maupun dari daerah-daerah. Yang saya hormati juga Ibu Gior Bianto yang mengingatkan pertemuan kita singkat waktu itu karena beliau sudah akan terbang. Tapi kemudian masih sempat saya temui beliau di hotel sebentar. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu dan bapak juga yang hadir pada pagi hari ini waktu Indonesia, malam hari waktu New York. Tentu saya sangat senang sekali, bahagia, dan merasa mendapat kehormatan yang luar biasa bisa bermuajah dengan para ibu-ibu yang begitu luar biasa. Ibu-ibu yang kata ibu-ibu itu sendiri sudah sangat luar biasa sebenarnya. Karena dalam Islam itu wanita itu sendiri memiliki minimal 3 kata ya. Yang pertama adalah mar'ah, yang kedua adalah nisa, dan tentunya yang terkenal adalah ibu dalam arti ummun,
ummi. Nah, 3 kata ini menjadi sangat populer dalam agama kita ketika kita merujuk kepada kata ibu atau kata wanita. Yang pertama, mar'ah, itu bisa melahirkan kata muru'ah wa mir'atun. Muru'ah itu artinya kehormatan, kemuliaan, sesuatu yang bisa dibanggakan lah, al-muru'ah. Dan dengan muru'ah itulah kemudian wanita menjadi mir'ah. Artinya menjadi cerminan. Cerminan keluarga, cerminan bahkan masyarakat. Maka wajar Rasulullah ketika mengatakan bahwa dalam sebuah masyarakat, ketika wanitanya itu bertanggung jawab, maka insya Allah masyarakat itu ada harapan untuk masyarakat yang baik. Itulah sebabnya kalau kita melihat masyarakat barat sekarang ini menghadapi dilema yang sangat besar. Salah satu di antaranya adalah karena terjadi konsep-konsep yang terkadang tidak seimbang. Kita memang alhamdulillah Islam itu begitu menjaga kesetaraan gender. Kesetaraan antara laki-laki dan wanita. Tapi bukan berarti kesetaraan harus disamakan dalam segala hal. Dilema pemahaman kesetaraan di dunia barat ini seolah-olah setara itu artinya sama dalam segala hal. Jadi kalau laki-laki misalnya harus menumbuhkan otot-ototnya, maka wanita juga harus bodybuilding. Nah, tentu tidak demikian. Maka apa yang terjadi di dunia barat sekarang ini, kurang adanya tanggung jawab dari para ibu untuk menjaga generasi masa depan. Maka Amerika dan Barat ini, saya melihat, minimal dalam waktu yang dekat ini tidak akan jatuh karena perekonomian. Tidak akan jatuh karena mungkin isu politik. Tidak akan jatuh juga karena mungkin militer. Mereka masih sangat hebat. Amerika itu secara militer masih terhebat di dunia. Secara politik sangat disiplin. Sering saya mengatakan, kalau seandainya Amerika ini tidak hebat dalam sistem politiknya, institusi negaranya, saya tidak bisa membayangkan bagaimana dipimpin oleh seorang Presiden Donald Trump. Tapi karena hebat itulah Amerika dalam hal institusi politiknya, maka walaupun memiliki seorang presiden yang bernama Donald Trump, Amerika tidak terlalu goncang. Maka Amerika tidak akan jatuh karena ekonomi, karena militer, karena politik. Itu minimal dalam jangka pendek. Tapi Amerika justru ancam apa yang saya istilahkan sebagai the lost generation. Mereka akan kehilangan generasi. Pertama karena wanita-wanita yang terkadang kurang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Yang kedua, karena sudah terjadi pemahaman konsep kehidupan yang sangat menyeleweng. Konsep perkawinan misalnya. Dari 50 negara bahagian, 20 negara bahagian sudah melegalkan, mohon maaf ini perkawinan sejenis. Nah ini kan luar biasa ancamannya kepada masa depan generasi kan. Maka alhamdulillah wanita-wanita kita memang adalah mar'ah yang punya muru'ah. Punya izzah, punya kehormatan, bisa menjaga diri. Kan? Itu muru'ah itu. Sehingga bisa menjadi mir'ah, cermin. Cerminan bagi generasi kita, cerminan bagi anak-anak kita, cerminan bagi bangsa kita. Nah selain itu wanita juga dikenal sebagai nisa. Nah, kata unsun. Artinya iki sing host membawa acara ini konco-koncone uti ya. Menjadi unsun atau bisa menghadirkan ketenangan, ketentraman. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah bahwa Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan untuk kamu saling memberikan ketentraman dan ketenangan. Maka wanita adalah merupakan tulang punggung daripada ketentraman hidup kita. Itulah sebabnya bayangkan ketika Adam sesungguhnya sudah ditempatkan dalam surga. Tapi Adam tidak bisa menikmati ketentraman dalam surga pun tanpa ada pasangannya. Gitu. Maka diciptakanlah seorang wanita untuk mendampingi Adam alaihissalatu wassalam. Dan sejak dalam surga itu, Allah sudah menggambarkan bagaimana kesetaraan gender dalam Islam itu. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Dan saya katakan, Allah mengatakan, wahai Adam tinggallah kamu dan istrimu. Allah tidak mengatakan, wahai Adam tinggal kamu dan ajak juga istrimu. Tinggal kamu dan istrimu. Artinya secara equal. Ya, secara setara. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Nikmati segala yang ada dalam surga ini. Huma, kamu berdua begitu.
Bukan kamu nikmati Adam lalu kasih juga kepada istrimu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Kamu memiliki tanggung jawab yang sama di depan hukum. Jangan dekati pohon ini. Fatakuna minadh zalimin, karena kamu duanya bisa menjadi orang yang zalim. Artinya apa? Kesetaraan gender kok dari awal penciptaan manusia dalam Islam itu. Kita tidak pernah percaya gara-gara wanita itulah sehingga Adam memakan buah khuldi kan. Berbeda misalnya keyakinan orang lain yang mengatakan ketika iblis menggoda Adam maka dia tidak berhasil. Lalu apa yang iblis lakukan? Dia pergi ke wanita itu, digoda wanita itulah yang kemudian makan buah khuldi, lalu wanita itu menggoda suaminya untuk makan buah itu. Nah, ini kan dalam pandangan orang lain, tapi kita orang Islam justru dua-duanya digoda oleh syaitan. Fa'azallahuma, dua-duanya digoda oleh syaitan. Maka sekali lagi wanita adalah sumber ketentraman dan ketenangan. Coba lihat satu kisah pada zaman Rasulullah SAW ketika terjadi perang perjanjian Hudaybiyah itu ya. Bayangkan ketika itu Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya ingin melakukan umrah, dilarang masuk Makkah. Para sahabat udah siap berperang. Tapi akhirnya Rasulullah kan bukan untuk datang berperang, datang untuk beribadah. Maka kemudian beliau engage in a peace, sebuah perjanjian perdamaian. Dan ternyata sangat-sangat tidak adil. Banyak sahabat yang menolak. Gara-gara tidak adilnya perjanjian tersebut, para sahabat kemudian menolak perintah Rasulullah untuk memotong rambut, tahallul. Tapi istrilah yang kemudian memberikan solusi. Istrinya mengatakan, wahai Rasulullah, keluarlah ke mereka, langsunglah lakukan tahallul, berikan contoh saja. Begitu Rasulullah lakukan tahallul, semua ikut. Artinya apa? Pendapat seorang wanita didengarkan. Itulah sumber ketentraman. Sumber ketenangan dalam masyarakat kita. Maka wanita adalah nisaun. Nisa, unsun. Ya. Nah, tentu yang terakhir wanita juga disebut sebagai dalam katanya dengan ibu. Adalah ummun. Dan ummun itu artinya marja'. Artinya tempat kembali. Referensi kita dalam hidup ini. Sejauh-jauh manusia berjalan pasti kembalinya kepada ibunya juga. Walaupun saya sudah lama di luar negeri ini. Sejak umur 18 tahun saya merasa Indonesia itu adalah ibu pertiwi saya. Artinya tempat rujukan saya, tempat kembali saya gitu. Masih ada jiwa, hati yang manis untuk ingin tetap bersama Indonesia gitu. Walaupun dari jauh kita melihat. Maka itulah ibu. Ibu itu adalah rujukan kita, tempat kembali kita. Kenapa? Karena ibu itu memiliki kasih sayang yang betul-betul unconditional. Tanpa syarat. Beda kita yang laki-laki. Kita jujur saja. Cinta seorang wanita, cinta seorang ibu itu luar biasa. Makanya digambarkan ketika terjadi kiamat nanti itu, salah satu yang disebutkan adalah ibu lagi nyusuin. Ibu-ibu yang lagi nyusuin langsung melempar anaknya, demikian dahsyatnya. Sebagai penggambaran saja, karena kedekatan yang sangat dekat antara ibu dan anak itu ketika menyusui. Ibu ketika menyusui anak, ibu itu bukan sekedar memberikan makanan fisik. Tapi itu adalah transfer kejiwaan. Kasih sayang, cinta, rahmah kepada anak tersebut. Tapi dalam keadaan seperti itu pun, kalau kiamat terjadi, ibu ini akan melempar anaknya. Dalam keadaan menyusui sekalipun. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, tentu tadi saya diminta berbicara sedikit tentang perjalanan ya. Jadi saya lahir di sebuah kampung terpencil di Kabupaten Bulukumba, namanya Kecamatan Kajang, Sulawesi Selatan. Jadi kalau kita bersentuhan dengan suku, barangkali saya bisa dikategorikan suku Bugis Makassar lah. Walaupun kampung saya ini punya bahasa khusus namanya bahasa Konjo, jadi bukan bahasa Bugis, bukan juga bahasa Makassar. Kalau di Sulawesi itu ada dua bahasa yang besar, bahasa Bugis dan Makassar. Nah sementara di Kajang ini punya bahasa khusus namanya bahasa Konjo. Nah saya lahir di sebuah kampung terpencil, dari sepasang petani yang hanya bekerja di kebun, sederhana alhamdulillah. Dan entah kenapa Allah ini mengatur kehidupan manusia. Saya ini agak nakal waktu kecil. Jadi waktu kecil setiap pulang dari sekolah itu biasanya berkelahi di jalan. Dan kalau pulang ke rumah malas belajar, biasanya pergi mimpin anak gembala perang dengan gembala dari desa seberang. Yang cita-citanya ingin jadi jenderal sebenarnya. Karena waktu itu Pak Harto lagi terkenalnya gitu. Kita ikuti Pak Harto. Nah karena nakalnya saya ini ketika tamat SD, bingung orang tua ini mau diapakan anak ini. Nah, akhirnya saya dilemparlah masuk ke sebuah penjara suci. Nah itulah yang saya istilahkan penjara suci, sebenarnya pesantren. Karena betul-betul ketika awal masuk di pesantren itu bagi kami penjara. Orang yang terbiasa nakal sekarang harus disiplin betul di pesantren itu. Bangun pagi-pagi, setelah salat subuh dengarkan ceramah Pak Kiai. Setelah itu mandi, sarapan pagi, masuk sekolah. Belajar hampir 24 jam. Alhamdulillah dengan izin Allah saya betah di pesantren.
Dan setelah selesai di pesantren, singkat cerita, saya dapat beasiswa kuliah di Pakistan, di International Islamic University di Islamabad selama 7 tahun S1 S2. Lalu kemudian saya mendapat penawaran mengajar di Saudi selama 2 tahun. Nah, di penghujung tahun 96 itulah kemudian saya diundang oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Jeddah untuk memberikan ceramah manasik haji kepada sekelompok haji, grup haji namanya LUNEK. LUNEK itu luar negeri. Jadi para duta besar kita, para diplomat kita dari berbagai negara itu punya kelompok haji sendiri. Nah, jadi kami diundang memberikan ceramah ke mereka, dan setelah saya ceramah itu saya didatangi oleh duta besar Indonesia. Namanya Watapri kalau di New York ini, duta besar Indonesia PBB. Pasti Pak Ibu Gio tahu. Saya dipanggil oleh beliau dan mengatakan, "Dek, mau nggak kalau saya ajak ke kota New York?" Saya sendiri nggak pernah bermimpi untuk tinggal di New York. Lalu saya tanya, "Oh, kira-kira untuk apa, Pak?" Dia katakan, "Kita baru saja membeli gedung untuk kita jadikan masjid, dan kita perlu seorang imam." Nah, itulah yang sekarang dikenal dengan Masjid Al-Hikmah atau Masjid Indonesia di kota New York. Berangkatlah saya ke sini untuk menjadi imam di masjid itu. Nah, singkat cerita, alhamdulillah saya mulai menjadi imam di masjid tersebut. Tapi kemudian terjadilah 9/11 itu. 9/11 adalah kejadian yang besar di Amerika. Kenapa besar? Karena yang diserang ini bukan sembarang gedung. Kita mungkin tidak paham. Yang diruntuhkan itu adalah WTC. WTC itu World Trade Center, pusat perdagangan dunia. Dan kalau kita berbicara tentang perdagangan dunia, berarti kita bersentuhan dengan kapitalisme dunia. Maka itu adalah simbol kapitalisme dunia diruntuhkan. Dan yang dituduh sebagai pelaku adalah Islam dan Muslim. Maka bagi orang Amerika luar biasa dahsyatnya. Maka ketika terjadi serangan 9/11 di tahun 2001, betul-betul kami umat Islam menjadi bulan-bulanan. Ada masjid-masjid yang dirusak, ada beberapa orang Islam yang diserang, dipukulin, ada yang ditusuk, ada yang ditembak mati 2 orang. Ada wanita-wanita Islam yang juga disakitin, macam-macam lah. Tapi alhamdulillah, di tengah musibah yang menimpa kita ketika itu, kita mengatakan bahwa apa yang menimpa Amerika satu menjadi bagian kita juga. Karena kita menjadi bagian dari Amerika. Maka kalau Amerika merasa mendapat serangan teroris, kita juga mendapat serangan teroris. Karena kita bagian dari negara ini. Tapi lebih dari itu, yang paling pahit bagi kita adalah kita justru yang dituduh sebagai bagian dari pelaku itu. Maka betul-betul kita dalam suasana yang sangat kesukaran ketika itu. Tapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap ada tantangan pasti dibuka peluang-peluang untuk kita semuanya. Di balik dari semua kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Orang beranggapan bahwa peristiwa 9/11 adalah kuburan bagi Islam di Amerika dan di Barat secara umum. Tapi alhamdulillah Allah membalik itu. Dan kita percaya ibu-ibu bapak yang saya muliakan, bahwa Allah itu bisa membalik realita di hadapan mata kita. Api yang bisa menghanguskan Ibrahim justru dijadikan sebagai tempat yang paling enak bagi Ibrahim. Maka 9/11 yang dianggap sebagai kuburan bagi Islam, ternyata Allah dibalik menjadi awal dari kebangkitan Islam di Amerika Serikat. Saya menjadi saksi. Karena kami yang dilibatkan di dalam berbagai kegiatan-kegiatan besar setelah 9/11 itu. Presiden Bush datang ke Ground Zero pertama kali, saya diminta mendampingi bersama satu orang lagi dari Afro-American. Ada doa bersama nasional secara Amerika, saya diminta mewakili komunitas Islam. Kita diundang beberapa kali ke White House untuk berdialog bagaimana menghadapi apa yang disebut dengan teror internasional. Yang kita sadar ketika itu bahwa perang melawan terorisme sesungguhnya dalam kotak, dalam kurung, perang melawan siapa yang disebut sebagai radikal Islam. Dan ternyata dalam pemahaman banyak orang di Barat, radikal Islam itu, Islam radikal artinya mereka yang taat beragama Islam. Maka kita juga sadar gitu ya. Maka kalau kita mendengarkan kata war and terror, peperangan melawan terorisme, kita sadar bahwa yang diperangi itulah orang-orang yang justru punya komitmen berislam. Kita diajak berkali-kali gitu. Nah, saya persingkat cerita Bapak Ibu sekalian. Waktu saya pertama kali sampai di kota New York, dakwah saya sederhana. Dakwah saya ini bukan ceramah dengan retorika yang tinggi, dengan berapi-api di atas podium, bukan. Tapi sebenarnya sederhana. Masjid kita ketika itu bahkan belum ada tandanya bahwa masjid. Saya masih ingat waktu pertama datang, masjid Indonesia kita di sini itu namanya Indonesian Cultural Center, pusat budaya Indonesia. Jadi orang tidak mengenal bahwa itu masjid.
Tapi kita udah mulai mengenalkan diri kepada tetangga kita. Ngetuk pintu. Good morning, sir. Selamat pagi, Pak. Mereka membuka pintu. Yes, apa yang saya bisa bantu? Kita katakan, saya tetangga Anda. Lalu kita memakai dalil mereka. Apa dalil mereka? Tentu pakai Bible. Pakai Injil. Apa dalilnya? Bukankah Injil mengatakan cintailah tetanggamu? Sebab kalau saya langsung baca ayat kursi kan bingung juga mereka. Atau Qul huwallahu, bingung juga mereka. Bukankah Yesus mengatakan cintailah tetanggamu dan Anda tidak akan bisa mencintai saya kecuali kalau Anda mengenal saya. Nama saya ini, saya adalah tetangga Anda di seberang. Rupanya orang Amerika itu senang sekali datangin. Kenapa? Orang Amerika itu ramah. Orangnya ramah, selalu tersenyum, good morning. Pasti menyapa, good morning, selamat pagi. Tapi mereka individualistik. Pribadi-pribadinya sangat tinggi, privasinya dijaga gitu. Nah ini didatangin gitu, ditutup pintunya, maka luar biasa. Lalu kita ajak mereka datang ke masjid kita. Orang Indonesia kalau kumpul-kumpul nggak sah. Kalau nggak ada minum dan makan kan. Ya kita siapkanlah kopi, kita siapkan kue-kue kecil. Rupanya orang Amerika senang sekali. Kenapa senang sekali? Namanya dunia kapital. Kapitalnya nggak ada yang free kan di sini. Nggak ada yang cuma-cuma. Ini dikasih kopi, dikasih teh. Mereka sudah semakin tertarik. Kita tidak ngomong mengenai Islam, tapi kita sudah menampilkan Islam. Kita tidak bicara mengenai Islam, tapi kita sudah mempropagandakan Islam dalam bentuk perilaku kita. Kesimpulan pertama yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini waktu Jakarta adalah bahwa dakwah yang kita ingin lakukan ini memerlukan ketauladanan. Ini poin pertama yang sangat penting. Bapak dan Ibu, kita semua adalah da'i insya Allah. Tanpa kecuali. Semua pengikut umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang bergelar profesor, doktor, sampai kepada mereka yang tadi Ibu menyebutkan semuanya dari kelompok ibu-ibu ini semuanya nih. Semua adalah da'i tanpa kecuali. Dakwah bagi kita ini itulah tugas pokok kita. Kalau saya punya bisnis saya ini sebenarnya adalah sampingan untuk mendukung kerja dakwah saya. Kalau saya ini politisi, politik itu adalah sampingan bagi saya. Tapi saya bekerja sebagai da'i, politik adalah jalannya. Dakwah adalah tugas pokok kita bersama. Semua orang Islam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Rasulullah diperintah oleh Allah, sampaikan kepada umatmu, inilah jalanku, mengajak manusia ke jalanku, saya dan siapa yang ikut kepadaku. Maka siapa saja yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wajib menyadari bahwa dia punya tanggung jawab dakwah itu. Tapi kan tidak semua kita bisa ceramah. Ada orang yang baru 3 orang di depannya, lututnya sudah goyang kalau ceramah gitu. Ada orang 1 juta pun nggak ada masalah, seperti Ustadz Abdul Somad, nggak ada masalah. Karena semua kita ada da'i dan kita tidak semua ceramah, maka ceramah sesungguhnya dalam dakwah kita itu, kalau saya hitung-hitung, ini pengalaman ya, ceramah dalam tatanan kata dakwah dalam agama kita ini, itu hanya sekitar 15-20%. Sangat kecil sekali. Maka kalau kita menganggap dakwah ini ceramah, sangat kecil arti dakwah itu. Tidak semua orang bisa ceramah. Dan tidak semua orang mau diceramai. Bayangkan kalau saya orang Indonesia dari Kecamatan Kajang, dari Sulawesi Selatan, tiba-tiba datang di Amerika mengandalkan mau ceramain orang Amerika. Pasti mereka akan mengatakan, who are you? Siapa kamu yang mau ceramain saya kan? Saya lebih pintar kan begitu. Kamu adalah pendatang gitu. Tapi bukan itu dakwah. Maka sekali lagi, dakwah yang paling efektif, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjadi tauladan dalam kehidupan manusia ini. Menampilkan ketauladanan Islam ini. Itulah sebabnya Rasulullah SAW di dalam Al-Quran tidak dipuji karena ibadah-ibadah ritualnya. Bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena zikirnya, bukan karena qiyamul lailnya. Walaupun wajib Rasulullah bangkit di malam hari untuk tahajud. Wajib bagi beliau khusus. Tapi beliau tidak dipuji Rasulullah karena salat tahajudnya. Beliau dipuji dalam Al-Quran karena akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kenapa akhlak begitu penting sekali di dalam kita menampilkan agama ini, Bapak dan Ibu sekalian? Saya kemudian setelah 9/11 ini kan diminta menjadi imam di Islamic Center. Islamic Center itu kira-kira ya masjid rayanya lah. Wadah di sini nggak ada istilah masjid raya. Jadi masing-masing masjid itu berdiri sendiri. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah kebetulan Islamic Center ini didirikan oleh OKI, negara-negara Islam semuanya. Indonesia juga terlibat mendirikan di situ. Maka saya kemudian diminta untuk menjadi imam di masjid tersebut. Ketika saya menjadi imam di masjid ini, ada 3 program utama yang saya lakukan. Yang pertama adalah membangun komunikasi secara dekat dengan pemerintah setempat.
Kenapa ini penting? Saya sangat senang sekali tadi kita mulai acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena bagi kita umat Islam ini jangan lagi mau dibodoh-bodohin. Seolah-olah kalau kita ini komitmen dengan Islam kita kok kurang nasionalisme. Ya, kita nggak perlu dibenturkan itu kecintaan kita kepada bangsa dan negara kita dengan komitmen keislaman kita. Karena toh Indonesia itu eksis karena perjuangan para ulama kita. Para santri dan kiai kita perang mengusir Belanda dulu. Maka jangan pernah dibenturkan antara agama dan kebangsaan kita. Kita semakin beragama insya Allah semakin juga memiliki rasa kebangsaan. Dan semakin punya rasa kebangsaan juga semakin komitmen keagamaan kita. Itulah kita orang Islam di Indonesia. Dan Alhamdulillah Indonesia menjadi tauladan dalam hal ini. Makanya Indonesia bisa mengawinkan antara apa? Antara agama dengan demokrasi. Antara agama dengan nilai-nilai kewanitaan setara gitu. Wanita kita Alhamdulillah ada kesetaraan. Kebebasan para ibu untuk melakukan kegiatan-kegiatan publik. Luar biasa kan, belum tentu ada di Timur Tengah seperti itu. Maka Indonesia ini harus menjadi model gitu. Alhamdulillah saya senang dengan cara-cara beragama seperti ini. Yang tidak perlu kita dibentur-benturkan. Soalnya kita ini kok kalau kita komitmen dengan agama, rajin pergi sholat, kemudian menjaga identitas keislaman kita, harus dicurigai gitu. Dicurigai oleh negara sendiri kan aneh sekali tuh. Jadi jangan kita mau dibenturkan seperti itu. Kita yang memiliki negara ini. Dan kita harus bangkit membangun negara ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tadi Ibu Ketua menyebutkan bahwa perjuangan wanita Islam itu dalam rangka mewujudkan baldatun thayyibah. Ya tentu baldatun thayyibah ini tidak akan bisa terwujudkan kecuali dengan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala itu ada dua yang terkait. Barakah dari langit dan barakah dari bumi. Tapi itu tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan iman dan takwa. Walau aman ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama' wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman kepada Allah dan bertakwa, maka niscaya kami akan bukakan berkah-berkah dari langit, pertama dari langit dulu. Jangan kita pernah bermimpi akan menjadi makmur kalau kita tidak pedulikan keberkahan langit. Kita enggak peduli dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Enggak peduli dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah bermimpi bahwa Indonesia akan menjadi jaya dengan menjauhkan diri dari agama itu. Contoh yang terdekat Turki. Turki begitu lama ingin menjadi Eropa, ingin menjadi Jerman, ingin menjadi Inggris, tidak jadi-jadi. Sampai Allah memberikan seorang pemimpin yang sadar agama. Turki dulu bahkan azan pun diganti bahasanya. Maka sekali lagi, Alhamdulillah saya senang bahwa organisasi wanita Islam ini berjuang untuk menegakkan baldah thayyibah rabbun ghafur. Dan tentunya itu semua berdasar kepada iman dan takwa demi datangnya berkah langit dan berkah dari bumi ini. Ibu sekalian, lalu kemudian saya lanjutkan. Saya kemudian mendekati pemerintah setempat. Kenapa? Karena 9/11 ini betul-betul seolah-olah merusak semua citra. Persepsi tentang Islam ini sudah musuh Amerika, berbahaya kepada Amerika. Maka saya kemudian membangun komunikasi. Alhamdulillah, wali kota yang terangkat ketika itu di kota New York namanya Michael Bloomberg, mungkin kenal, orang kaya juga. Ya Alhamdulillah bisa membuka diri. Maka kami memang sering bersama Michael Bloomberg dari tahun 2001. Ya sekarang sudah beda wali kotanya walaupun saya dekat juga. Tapi kedekatan saya dengan Michael Bloomberg sangat luar biasa. Dan beliau walaupun Yahudi sangat baik. Mengakomodir banyak yang kita inginkan. Mungkin pernah dengar dulu orang Islam mau mendirikan masjid dekat Ground Zero. Namanya Ground Zero Mosque. Tahun 2010. Itu kan ditentang luar biasa di Amerika itu. Menjadi isu nasional. Kenapa? Karena dipolitisir. Ada salah satu calon gubernur menjadikan itu sebagai bahan kampanye bahwa orang Islam ini sudah berani membangun simbol kemenangan melawan Amerika di dekat Ground Zero. Marahlah orang Amerika. 70% menentang pendirian masjid tersebut. Tapi ada seorang wali kota New York, beragama Yahudi pula, orang yang kaya raya namanya Michael Bloomberg, membela mati-matian. Lalu saya tanya, Mr. Mayor, Pak Wali Kota, apa alasannya kenapa Anda mendukung masjid itu? Dia katakan, saya tidak mendukung masjid. Saya juga tidak mendukung orang Islam. Loh, maksudnya apa? Yang saya dukung adalah konstitusi saya, katanya. Karena konstitusi saya mengatakan semua orang di sini punya hak untuk melaksanakan agamanya. Dan pendirian rumah ibadah adalah bagian daripada melaksanakan ajaran agama. Itulah Michael Bloomberg. Tentu cara pandang beliau ini terjadi seperti itu bukan sembarang. Karena pendekatan-pendekatan yang kita lakukan.
Kenapa saya melakukan ini? Karena ada juga orang Islam yang datang di Amerika. Begitu sampai di Amerika, mereka mengatakan, wah ini mah negara kafir. Ngapain kita kerja sama dengan pemerintah? Padahal masuk Amerika dapat visanya juga susah. Begitu sampai di sini, mau anti pemerintah pula kan. Selama tidak bertentangan dengan ajaran kita, insya Allah kerjasama itu sangat penting dalam ajaran agama. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saya membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh agama. Maka saya ini memang, mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, saya itu sangat dikenal sebagai orang yang sangat giat membangun dialog antar pemeluk agama. Ya. Dan saya persingkat saja, ternyata ini luar biasa. Luar biasa manfaatnya. Saya mengistilahkan dialog antar pemeluk agama ini sebagai pembersihan lahan. Maksudnya apa? Kita tidak mungkin menanam ya, kalau lahannya masih kotor. Maksudnya apa? Bagaimana mungkin kita bisa menyampaikan Islam kalau orang benci, orang curiga gitu. Maka melakukan pendekatan secara dialogis itu menjadikan orang simpati. Sama saya kasih contoh saya. Di belakang saya ini ada beberapa buku yang sudah pernah diterbitkan, saya pernah tulis. Ini salah satunya. Ini buku Anak-anak Ibrahim. Ya, dialog terbuka mengenai isu-isu yang memisahkan dan menyatukan Muslim dan Yahudi. Ini aslinya dalam bahasa Inggris saya tulis bersama pendeta Yahudi, lalu diterjemahkan oleh Mizan dan sudah diterbitkan oleh Mizan. Ya. Nah, siapa pendeta Yahudi ini? Ini terjadi tahun 2005, waktu Paus Yohanes meninggal dunia, Katolik. Lalu saya diundang wawancara oleh salah satu televisi di Amerika namanya CBS. Ketika di studio, ada seseorang yang sudah menunggu, rupanya pendeta Yahudi. Saya jabat tangan, dia nggak mau menerima tangan saya. Nggak mau melihat muka saya. Ya, saya juga berusaha sabar saja. Tapi setelah kita berpisah, saya kasih kartu nama. 6 bulan kemudian dia nelpon ke saya. Dia kata, Imam, boleh nggak kita ketemu? Saya katakan, oke, ketemulah kita. Ketika ketemu yang saya tanya pertama kali sama dia adalah, kenapa Anda dulu tidak mau berjabat tangan? Kenapa Anda dulu nggak mau melihat muka saya? Dia katakan, I did not like Islam. Karena waktu itu saya tidak suka Islam. I didn't like it. Kedua dia bilang, I was not sure, saya tidak yakin waktu itu, bahwa Anda itu Muslim. Kenapa ada stereotipe di sini, bahwa Islam itu harus Arab gitu. Loh ini kok lain mukanya, hidungnya lain, nggak ada janggutnya panjang. Jadi nggak dianggap Muslim lah dia. Makanya dia nggak mau melihat muka saya. Dia dipandang enteng lah kira-kira begitu. Loh kenapa mau ketemu sama saya? Dia bilang karena saya sudah beberapa kali melihat Anda di televisi dan you are a good representation of Islam. Anda adalah wakil Islam yang cukup baik. Lalu kita berdialog. Dia bertanya kepada saya tentang banyak hal, saya bertanya kepada dia. Salah satu hal yang saya tanyakan kepada pendeta Yahudi itu adalah, Anda merasa terpilih ya? Dia katakan iya. Karena orang Yahudi itu merasa terpilih. Loh. Apa maknanya Anda sebagai umat terpilih? Dia katakan karena kami merasa mewakili konsep monoteisme. Kalau dalam bahasa kita konsep tauhid. Kami merasa mewakili itu. Dan kamilah pewaris. Karena itu agama diwariskan. Loh, saya bilang, kalau itu alasannya, maka kami lebih terpilih lagi. Karena bagi kami ikut kepada Musa, ikut kepada Sulaiman, ikut kepada Daud, ikut kepada seluruh nabi-nabi, sampai kepada Nabi Isa pun ikut. Tapi Anda kan menolak Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Tapi kami menerima semua. Kalau begitu kami lebih terpilih dari Anda. Kita bercanda saja. Akhirnya dia bilang, kalau begitu apa artinya ummah khair? Atau umat yang terbaik. Karena dia sudah membaca Al-Quran. Maka tidak ada jalan lain bagi saya selain mengatakan sebenarnya mirip dengan konsep yang Anda imani. Karena kami merasa beriman kepada Tuhan yang satu, lalu kami menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Akhirnya kita sepakat, kita saling ketawa sebenarnya. Karena secara agama Islam dan Yahudi ini mirip sekali. Tapi masalahnya ada Palestina Israel ini masalahnya ini. Maka akhirnya kita saling ketawa, kita mengatakan kalau begitu bagaimana kita harus merubah ini persepsi komunitas kita. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ini mempersingkat saja. Saya kemudian bersama dia mengadakan pertemuan imam dan Yahudi se-Amerika. Ini sangat kontroversi sekali. Karena begitu kami mengadakan ini, banyak teman-teman yang sudah salah faham. Saya seolah-olah tidak punya loyalitas lagi kepada Palestina. Macam-macam lah tuduhan gitu. Tapi Alhamdulillah ternyata setelah kita melakukan dialog panjang, orang yang tadinya tidak suka kepada Islam, orang yang membenci Islam,
Orang yang merasa bahwa Islam itu hanya milik orang Arab saja, tidak saja membela Islam, tapi bahkan mengkampanyekan syariah di mana-mana. Kenapa syariah? Jadi waktu kata syariah di Amerika menakutkan, karena banyak orang salah faham. Syariah itu motong tangan saja, syariah itu merajam wanita, syariah itu wanita tidak boleh bergerak, wanita itu harus di belakang pintu saja, tidak boleh berpendidikan, macam-macam lah. Syariah dipahami seperti itu. Maka ketika kata syariah ditakuti di Amerika, dia datang kepada saya, dia tanya, Imam, syariah itu apa sih? Saya katakan, syariah itu adalah hukum-hukum agama yang wajib bagi kami ikutin. Saya tanya, Anda itu makannya kosher apa biasa saja? Kosher itu sama kalau kita halal. Kamu makan kosher atau makanan biasa saja? Dia katakan kosher. Saya katakan sama, kami juga makan yang halal. Kalau tidak halal, saya tidak makan. Itu syariah bagi saya bilang. Saya tanya, kamu itu beribadah kepada Tuhan setiap hari? Dia katakan, iya, saya sembahyang 3 kali katanya sehari. Saya katakan, kami sembahyang 5 kali. Itu syariah bagi saya. Kamu ada puasa enggak? Dia katakan ada. Yahudi itu punya puasa. Saya katakan, kami selama 1 bulan Ramadan puasa. Itu syariah bagi saya. Saya tanya lagi, ini sambil bercanda ini. Kamu disunat atau tidak? Dia katakan, iya. Pertanyaan saya, kamu disunat itu karena alasan agama apa karena alasan kesehatan? Dia katakan, karena alasan agama, hukum agama. Saya katakan, saya juga disunat, tapi saya tidak perlu perlihatkan kepada Anda, saya bilang. Saya disunat bukan karena alasan kesehatan saja, tapi karena memang itu ajaran agama. Maka kami orang Islam ini tidak bisa beragama Islam tanpa syariah. Maka jangan kita mau bertakut kepada syariah itu. Orang Islam tidak bisa berislam tanpa syariah. Tapi tolong dipahami syariah itu secara benar, kan begitu. Inilah orang yang tadinya, maksud saya adalah, kembali kepada tadi, dialog antar agama yang kami lakukan. Bagaimana orang yang benci, orang yang tidak suka, justru membela agama ini. Ya. Salah satu di antaranya menulis buku bersama saya, silakan kalau mau dibeli juga bisa, bukan sekaligus mengkampanyekan bukunya. Gitu. Nah itu yang kedua saya lakukan ketika menjadi imam di Islamic Center. Yang ketiga adalah, ini yang paling penting, saya membuka kelas khusus mu'alaf, non-muslim. Namanya Islamic Forum for Non-Muslims. Ya, jadi forum Islam untuk non-muslim. Kenapa saya menyebut forum? Saya tidak menyebut kelas. Kalau kelas itu kan ada guru, ada murid. Jadi saya tidak menyebutkan kelas supaya orang Amerika nggak merasa murid dan saya sebagai guru. Saya mengatakan forum supaya ada tanya jawab. Saya percingkap cerita pada ibu sekalian. Alhamdulillah, begitu banyak orang Amerika yang ingin belajar Islam. Kenapa? Karena Islam diekspos sedemikian rupa, dibuka sedemikian rupa oleh media. Walaupun tujuannya terkadang buruk, menyuburuk-burukkan. Tapi percayalah, kalau Islam ini didengar saja oleh orang Amerika, maka mereka akan mencari tahu Islam itu apa. Dan kalau mereka mencari tahu Islam itu apa, insya Allah akan mereka temukan keindahan Islam ini. Maka banyak di antara mereka datang ke kelas saya, ada yang sungguh-sungguh belajar Islam. Ada yang datang mendengarkan untuk mencari-cari kesalahan. Satu kata yang keluar dari mulut kita ini akan menjadi 1000 kesalahan di internet. Makanya saya selalu ingatkan kepada teman-teman saya juga mengingatkan diri sendiri. Mari kalau kita mengkomunikasikan Islam ini, komunikasikan dengan komunikasi yang tepat. Benar saja kalau yang disalahkan kita. Apalagi yang kita salah gitu. Jadi kita komunikasinya harus tepat. Ahli dakwah, ahli ceramah itu harus pintar berkomunikasi gitu. Maka ada yang datang mencari-cari kesalahan. Nunggu kalau keluar satu kesalahan dari mulut saya, akan menjadi 1000 kesalahan di media massa. Ada yang datang marah-marah dia, di pintu saja. Mengutuk-utuk, mencaci maki. Ada satu ketika ada seorang putih, ini namanya Matthew. Dia datang di pintu, dia berdiri di pintu sambil marah begitu, menunjuk-nunjuk kepada saya, mengatakan begini, Nabi kamu itu begini. Disebutkan semua kata-kata kotor. Luar biasa kan kita orang Islam ini, kalau Nabi kita dicaci, kalau Nabi kita direndahkan, maka pasti sakit hati kita. Saya ingin mengatakan kalau ada orang Islam, Nabinya dicaci, Nabinya direndahkan, tapi hatinya enak-enak saja, tidak sakit hati, maka perlu dia pergi ke bengkel dulu. Perlu ada reparasi hati. Berarti dia sedang masalah hatinya. Sakit hati mendengarkan dia, dicaci maki Nabi kita. Saya sudah hampir mengucapkan kata-kata kotor pula sama orang itu. Tapi saya kemudian berimajinasi dengan imajinasi yang sederhana. Imajinasi saya adalah, kalau sekiranya ketika itu Nabi Muhammad ada di samping orang ini, sambil beliau mendengarkan dicaci maki, dihina, dianggap orang gila, dianggap pembohong, apa kira-kira Nabi Muhammad nempeleng orang ini? Saya ingat semua buku sejarah yang pernah saya baca mengenai Muhammad.
Saya belum pernah membaca beliau itu pernah marah kepada orang dan berkata kotor kepada orang. Maka akhirnya saya kemudian malu. Bukan malu kepada dia, kepada orang itu. Saya malu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kadang saya merasa lebih hebat ya dalam merespon kepada orang daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya diam gitu. Akhirnya dia capek sendiri, ngomel. Akhirnya dia pulang, saya ikutin. Saya ikutin orang itu. Saya katakan, sir. Dia balik, yes. Saya katakan, boleh nggak jabat tangan? Rupanya dia masih bawa jabat tangan. Jabat tanganlah kita. Saya jabat tangan sama dia sambil berusaha tersenyum semanis mungkin. Lalu dia pulang. Sabtu depannya datang lagi dia. Kelas saya hari Sabtu. Sabtunya datang lagi depannya. Saya yang tidak tahan tanya, kamu kok datang lagi? Saya bilang, mau datang marah-marah atau gimana? Dia katakan tidak. Dalam beberapa malam terakhir ini katanya dia kurang tidur. Saya biasa bercanda begini, karena kebetulan di Kecamatan Kajang itu, tempat lahir saya, itu jampi-jampinya kuat. Saya katakan, rasakan jampi-jampi Kajang, saya bilang. Lalu saya tanya, kenapa nggak bisa tidur? Dia bilang, saya kok Sabtu lalu datang dengan seluruh persepsi yang salah tentang Nabi kamu, tapi kamu kok masih bisa datang salaman dengan saya dan tersenyum. Itu yang menjadikan dia merasa bersalah. Singkat cerita, teman kita yang namanya Matthew, belajar Islam 6 bulan. Dan Alhamdulillah masuk ke dalam agama ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari orang yang membenci Nabi, orang yang mengata-ngatai Nabi, orang yang mencaci Nabi, orang yang menghina Nabi, sekarang ini apa yang dia lakukan? Membagi-bagi terjemahan Al-Quran di stasiun subway kalau hari Minggu atau hari Sabtu. Rata-rata melakukan itu. Inilah teman kita. Maksud saya apa di sini? Ini adalah ketauladanan yang kita sampaikan. Maka akhlakul karimah dalam kita menampilkan Islam ini menjadi sangat esensi di dalam upaya kita untuk merubah persepsi manusia. Bapak dan Ibu sekalian, saya bisa berbicara panjang mengenai cerita ini. Tapi saya ingin mengatakan begini. Alhamdulillah dalam perjalanannya, Islamofobia ini kan bukan sesuatu yang baru di Amerika. Jadi ketakutan, kebencian kepada Islam ini jangan disangka karena hanya 9/11, bukan. Itu sudah sejarah panjang di Amerika, ya. Dari dulu pun Islam disalahpahami. Dari dulu pun Islam dikampanyekan dengan wajah yang sangat buruk sekali. Tapi alhamdulillah sekali lagi, dengan peristiwa 9/11 ini semua berubah. Islam menjadi agama yang paling cepat perkembangannya di Amerika Serikat. Saat ini setiap tahun minimal 20.000 orang masuk Islam di Amerika Serikat. Setiap tahun minimal 20.000 orang. Dan bagi saya bukan jumlahnya saja. Yang paling penting bagi saya adalah kualitasnya. Kenapa kualitasnya? Karena kalau dulu yang banyak masuk Islam itu adalah teman-teman kita di penjara-penjara, khususnya dari kalangan Afro-American. Jadi kita bisa membayangkan kualitas manusianya ya. Nakal-nakal, tidak punya pekerjaan dan lain sebagainya. Sekarang ini yang banyak masuk Islam itu adalah orang-orang muda berpendidikan profesional. Maka alhamdulillah banyak teman-teman kita orang Islam ini menduduki tempat-tempat yang penting di pemerintahan, ya, dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita Islam berkembang, tapi juga Islamofobia semakin berkembang. Semakin Islam ini nampak, semakin banyak juga yang ketakutan. Maka naiklah presiden yang bernama Donald Trump. Nah, ternyata presiden Donald Trump ini memang jauh sebelum Presiden Donald Trump ini jauh sebelum menjabat sebagai presiden juga memang sudah cukup rasis ya, sudah cukup rasis. Tidak senang kepada minoritas, tidak senang kepada non-white, tidak senang kepada orang hitam. Nah, itulah yang kita saksikan sekarang di Amerika ini kan terjadi lagi demo besar-besaran ini, ya. Kenapa? Karena ada pembunuhan seorang Afro-American di sebuah kota namanya Minneapolis dan itu memicu kemarahan yang sudah lama terpendam sebenarnya. Karena ada rasisme yang sangat tinggi di Amerika ini. Bapak dan Ibu sekalian, saya cuma ingin mengatakan ini. Mungkin ini penutup supaya nanti kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab ya. Islam tidak akan bisa lagi terhalangi di Amerika Serikat. Itu kesimpulan. Dan insya Allah Islam akan menemukan kejayaannya di Amerika Serikat dan di Barat secara umum dan insya Allah di dunia ini. Kenapa demikian? Saya mungkin ingin ibu-ibu khususnya coba dipelajari secara detail dan secara dekat. Ada satu surah dalam Al-Quran. Namanya surah As-Saff. Ya, surah As-Saff. Itu setelah surah Al-Jum'ah. Surah As-Saff. Surah As-Saff itu saya mengistilahkannya sebagai surah pertarungan antara kebatilan dan kebenaran.
Karena di tengah surah-surah itu Allah mengatakan, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Sekarang ini mulut apa? Facebook, Twitter, Instagram, semua sosial media jadikan mulut-mulut untuk menyerang Islam. Tapi apa kata Allah? Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan menyempurnakan cahayanya walaupun ada orang-orang yang tidak senang. Maka akan terjadi pertarungan di situ. Coba ibu-ibu khususnya baca surah As-Saff ini. Bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan ini sampai nantinya kita akan menang. Karena di ujung surah itu Allah mengatakan, فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Maka kami, kata Allah, akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Dan mereka akan menang terhadap lawan-lawannya, musuh-musuhnya. Maka pada akhirnya jangan pernah ragu. Yang namanya kebenaran itu akan berada di pihak kemenangan. Dan insya Allah Islam itu akan menang. Inilah yang kami lihat trendinya di Amerika itu naik terus. Ya. Naik terus menerus. Maka sekarang ini ketika terjadi corona misalnya. Corona ini kan gak ada hubungannya dengan Islam. Beda dengan 9/11, serangan teror tahun 2001. Memang Islam yang dituduh. Tapi corona gak ada hubungannya dengan Islam. Tapi kami orang Islam justru menghubung-hubungkan dengan corona. Kenapa? Bagi kami setiap ada peluang, kami akan pergunakan. Corona ternyata menjadi pintu dakwah bagi kami. Ketika mereka mengatakan cuci tangan banyak-banyak, berkumur banyak-banyak, cuci muka banyak-banyak, bersih secara umum, kita mengatakan kebersihan dalam Islam itu bagian dari iman kita. Minimal 5 sehari semalam kita berwudu, mencuci tangan kita. Ketika ada konsep karantina, kita mengatakan itu bukan konsep baru. Nabi kita sudah mengatakan, kalau kamu berada di sebuah kota, ada wabah di situ, jangan keluar. Kalau di sebuah kota ada wabah, jangan ke sana. Itu kan karantina dalam bahasa modern sekarang ini. Maka kami mengaitkan antara corona dengan Islam. Tapi yang terpenting, kami justru mengumpulkan dana sedikit. Kami membelikan bahan makanan. Kita umumkan kepada tetangga-tangga. Siapa yang memerlukan bahan makanan, kita antarkan ke depan pintu-pintu mereka. Masjid-masjid kita membuat makanan diantar ke rumah sakit. Karena dokter kita bekerja hampir 24 jam. Sampai pagi ini Amerika sudah 110.000 lebih yang meninggal dunia. Bayangkan itu. Dokter di Amerika ini bekerja hampir 24 jam. Maka kita orang Islam ingin menampilkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah solusi, bukan bahaya, bukan musuh yang harus Anda takuti semua. Maka intinya adalah kita menampilkan Islam dengan ketauladanan. Ceramah-ceramah mah banyak orang insya Allah yang bisa berotorika di atas panggung-panggung. Tapi menampilkan Islam adalah tanggung jawab kita bersama. Maka sekali lagi, mudah-mudahan kita semua umat Islam ini bisa betul-betul yakin dengan Islam ini. Dan kita betul-betul amalkan Islam ini. Kita tampilkan dalam ketauladanan kita. Dengan akhlakul karimah kita akan goncang dunia ini. Kita tidak punya bom nuklir untuk menggoncang dunia. Tapi kita akan menggoncang dunia dengan iman dan akhlakul karimah kita. Itulah yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Saya kira itu saja Ibu Ketua yang saya ingin sampaikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan guru saya sudah masuk juga, Pak Kiai. Tentu kita ingin mendengarkan dari beliau. Dan setelah itu mungkin kita bisa tanya jawab lebih jauh lagi. Saya terbiasa memang tidur agak lambat, jadi saya menyediakan waktu saya untuk ibu-ibu sampai beberapa waktu ke depan pun silahkan saja ya. Saya akhiri sampai di situ. Jadi alhamdulillah saya sampai sekarang masih terdampar di kota New York. Sudah lama Bu di kota New York. Saya ini sudah 23 tahun lebih di kota New York ya. Dan kota New York, saya pengen juga itu. Kota New York ini kan pusatnya kapitalisme ya. Ada Wall Street di sini, ada PBB. Jadi betul-betul kota dunia gitu. Dan semua bentuk manusia ada di sini. Jadi saya sudah terdampar 23 tahun lebih, 2 tahun di Saudi, 7 tahun di Pakistan. Jadi luar negeri, ya saya di Indonesia hanya 18 tahun dari umur saya. Tapi alhamdulillah saya cinta Indonesia. Ya, lidah saya masih lidah Indonesia, wajah saya wajah Indonesia, dan saya cinta produk Indonesia. Makanya istri saya orang Indonesia, karena produk terpenting dari manusianya. Baik ibu-ibu, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Pak Kiai Hasan Abdullah Sahal. Beliau ikut menyimak juga. Sudah dari tadi masuk. Alhamdulillah. Mana ya, saya belum lihat Pak Kiai. Ya, mungkin dalam kesempatan ini kita tidak bisa membuka pertanyaan banyak. Mungkin 3 pertanyaan mau disampaikan singkat. Yang saya lihat sudah mengangkat tangan ini Ketua MUI Sulsel. Ini mungkin kangen sama Pare-Pare ya. Ini kangen sama
Ustadznya. Alhamdulillah. Pak Kiai, kemudian Bu Giwa ada yang mau disampaikan dengan Pak Ustadz? Sabriati aja juga sudah bergabung. Ya, Bu Sabriati, Ketua BMUI WI, selamat bergabung. Ibu Giwo, ada yang mau ditanyakan? Insya Allah, Pak, kami nanti jika pandemi COVID-19 sudah hilang dari bumi ini, kami akan mengajak wanita Islam untuk bergabung bersama hadir di dalam sidang PBB khusus untuk perempuan ECOSOC pada bulan Maret, insya Allah. Siap. Ya. Siap. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin, amin, amin. Ya, insya Allah. Amin, alhamdulillah. Ya, karena kami biasanya berserta 20 anggota yang hadir di sana. Karena Kawani merupakan satu-satunya organisasi wanita Indonesia yang mewakili UN Women yang mendapatkan status permanen ECOSOC. Ya, terima kasih Bu Marfuah. Insya Allah Bu Marfuah bulan Maret kita bersama-sama ke New York. Biasanya kami kalau hadir di sana sebelum pada waktu pertama kami sebagai narasumber kami bertemu dengan Pak Lurah New York. Saya pikir Pak Lurah New York siapa ini? Ternyata Pak Imam Samsi Ali yang kayak Masya Allah. Jadi menurut warga di sana, Bu, kalau ke New York itu bukan hanya ke PBB saja, bukan ketemu dengan Dubes PT RI saja, tapi harus bertemu dengan lurahnya di New York. Siapa, Pak? Ibu masa tidak tahu? Itu imamnya masjid di New York. Siapa? Orang Indonesia, Bu. Ternyata Pak Imam Samsi Ali. Nah, Allah mempertemukan kami kembali di sini. Berarti artinya apa, Bu? Wanita Islam harus berangkat tahun depan, insya Allah. Kalau Amin, amin. Amin. Siap nabung ya, Bu. Siap-siap nabung ini. Siap. Dari sekarang ya. Baik. Sama Bu Hasan nanti saya mau Bu Hasan nanti. Oh, Pak Kiai. Iya. Pak Kiai sehat, Pak Kiai. Insya Allah. Alhamdulillah. Pak Kiai. Ini yang lagi trending topik juga ini, Pak Kiai ini luar biasa. Kenapa? Pak Kiai. Iya, karena Trending kan orangnya bodoh gini nih ya. Iya, Pak Kiai berkenan masih kita lanjutkan tanya Ya. jawab sebentar, nggih. silakan. Nggih. Monggo Pak Idrus, saya persilakan Pak Idrus. Nanti Pak Idrus Nah, kemudian nanti saya persilakan yang kedua Ibu Sabriati Aziz, beliau Ketua BMUI WI untuk pengarahan kepada beliau. Yang ketiga nanti boleh dari Mataram, baik. Oke, nanti yang tidak tercover pertanyaannya, insya Allah ditulis di chat dan akan kita sampaikan ke Ustadz Samsi. Siap. Dan insya Allah jawabannya nanti bisa sampai kepada Bapak Ibu sekalian. Kepada Pak Idrus, mohon singkat, padat. Saya silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, saya Bakariba. Alhamdulillah. Mohon izin Bunda, saya bukan Ketua MUI tapi Sekretaris MUI Kota Parepare. Monggo. Baik, terima kasih. Ini kesekian kalinya saya bertemu secara virtual dengan Gurta Isa Imam Samsi Ali. Ya. Sebagaimana Ibu Marfuah tadi bilang, beliau tidak pernah bosan. Jadi pertanyaan saya, Ustaz, tadi Pak Kiai menyebut tentang ayat uskun anta wa zaujukal jannah. Saya terinspirasi sama wali kota saya, Pak Dr. Topan Pawe. Saya kira Pak Kiai sering ke Parepare juga, pernah di Masjid Agung. Itu beliau mengatakan tentang tadi equal, bahwa itu istri itu bukan behind, bukan di belakang, tapi istri itu ping. Ya mohon pencerahannya hanya Ustaz. Dan saya kira di Indonesia ini kami punya tokoh yang luar biasa seperti Habibie Ainun, SBY Ibu Ani, dan Soeharto Ibu Tin. Kemudian yang kedua, saya terinspirasi akan sosok Najat Belkacem, seorang penggembala domba di Maroko yang kemudian 20 tahun menjadi Menteri Pendidikan di Prancis, dan ini juga seorang wanita.
Jadi insya Allah dengan adanya wanita Islam di Indonesia ini, Indonesia menjadi pemimpin Islam di dunia. Kemudian saya tertarik tentang akhlak yang ditampilkan oleh Gurutta. Ketika banyak sebagian kita, tidak banyak mungkin sedikit, Islam itu punya mengajak, bukan mengejek. Islam itu rahmah, bukan marah, menginspirasi, bukan mengintimidasi. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin ada penjelasan dari Gurutta. Saya kira ini salah satu pintu kejayaan Islam di Amerika terkait dengan adanya peristiwa George Floyd. Ya, Amerika sekarang itu dengan demokrasi, dengan peradaban yang sangat luar biasa, ternyata Amerika Serikat ini jebol sekarang. Ya, adanya demonstrasi yang dirangkaikan juga dengan banyak penjarahan. Jadi saya kira ini peluang dan tantangan bagi kaum muslimin untuk bagaimana mengibarkan bendera lillahi kalimatillah. Saya kira itu saja pertanyaan saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Gurutta dan Pak Kiai dari pimpinan Gontor. Tahun 2000 saya pernah studi banding di Gontor selama 3 hari Pak Kiai, walaupun tidak bertemu dengan Pak Kiai. Dan saya ucapkan kepada seluruh ibu-ibu yang ada di wanita Islam ini, ya jadilah ibu yang sesungguhnya, kemudian dan seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Sabriati, monggo. Bu Ati. Ya, baik. Monggo, silakan Bu. Baik, Bu Marfuah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jadi kesempatan sekarang bertanya dulu ya Bu Marfuah ya. Tanya dulu ini. Ya, baik. Masya Allah, sebelumnya saya ingin menyapa guru kita bersama, tokoh kita, Ustadz Syamsi Ali dan Pak Kiai Sahal. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Alhamdulillah, Ustadz Syamsi Ali ini adalah seorang tokoh yang memang bisa memberikan kita inspirasi yang banyak ya, bahwa ternyata ketika kita berdakwah di negara kita sendiri sangat beda nuansanya ketika berdakwah di internasional. Walaupun demikian saya kira pakem-pakem dakwah atau dasar-dasar dakwah itu tadi sudah disampaikan, dan kita semua sudah paham bahwa ada ud'u ila sabili rabbika bil hikmah dengan akhlakul karimah, Masya Allah. Jadi ini Ustadz Syamsi, jadi perkenalkan saya juga dari Sulawesi. Ini bukan bukan sekampung-kampungan ya, tetapi memang kepengen memperkenalkan aja bahwa saya juga dari Sulawesi, Ustadz. Saya sudah pernah ke kampung Ustadz juga. Dan mungkin Ustadz juga kenal suami saya, Abdul Aziz Kahar Muzakkar. Iya. Masya Allah, itu pertemanan kita dalam berjuang luar biasa. Yang ingin saya tanyakan ya kepada Ustadz, bahwa memang keberadaan Muslim dalam dakwah ini kan sangat diperlukan untuk seiring bersama dengan para dai. Jadi kalau kita daiyah, para dai itu adalah bapak-bapak, maka meninggalkan salah satunya atau meninggalkan muslimah kan berarti membuat dakwah itu pincang. Saya kira begitu, karena pola dakwah muslimah itu sendiri juga memang punya khas sendiri dan bisa melengkapi penyebaran Islam ini di muka bumi. Bertanya Ustadz, kalau di Amerika itu apakah ada juga ormas-ormas seperti kita di Indonesia nih Ustadz? Jadi kalau di Indonesia ini kan acara kita hari ini oleh ormas yang lain lagi. Nah, apakah dakwah muslimah di Amerika seperti apa? Kepengen mendapatkan gambaran saja bagaimana muslimah berdakwah di Amerika secara komunitas begitu. Ya mungkin kalau secara pribadi iya, tetapi secara komunitas saya kira
itu untuk memberikan perbandingan kepada kita. Dan saya kira tantangannya juga lebih besar di sana. Nah, ini juga bisa mungkin dari gambaran Ustadz nanti bisa memberikan penguatan kepada kita untuk kita terus maju dalam berdakwah, dalam beramar ma'ruf nahi munkar, dalam menyampaikan Islam ini dengan bertahan begitu ya. Karena kalau di Ustadz tadi menyampaikan bagaimana trik-trik dakwahnya di Amerika luar biasa. Nah, saya kepengen Ustadz mendapat gambaran yang spesifik dari dakwah muslimah yang ada di sana. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu Warni, Dr. Warni Juwita, Ketua PP Wanita Islam NTB. Perwakilan mungkin ya, nanti kalau waktunya masih bisa kita perpanjang. Silakan Bunda. Bu Warni. Tolong dibuka unmute-nya Bu Warni. Oke. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya permisi Bu Ketua, tadi sudah diperkenalkan, saya Warni Juwita dari Mataram. Luar biasa Bunda, ya Allah, pagi ini kita mendengar Ustadz Samsi pencerahan dari sisi siapa wanita, dari sisi bagaimana perjuangan beliau di Amerika. Kita tertarik sekali. Jadi salah satu kata kunci yang saya ambil dari apa yang beliau sampaikan, bahwa ini kalau tidak salah ya Ustadz Samsi nanti diluruskan, pendidikan Islam itu adalah sesungguhnya seperti yang sering kita dengar, tadabu summa ta'lamu, adab yang lebih dahulu ilmu. Saya yakin kita sudah sering mendengar atau membaca bagaimana ungkapan-ungkapan yang datang dari para ulama kita. Salah satu yang saya ingat sekali ungkapan dari Imam Malik pada gurunya Imam Syafi'i kalau tidak salah. Saya belajar pada Imam Syafi'i itu 20 tahun, 18 tahun itu adalah adab, baru nanti 2 tahunnya ke ilmu. Nah, itu mungkin kunci yang tentu sangat jawantah. Nah, menurut beberapa diskusi yang pernah saya ikuti, ternyata itulah kelemahan yang sangat fatal di kita, katakanlah di Indonesia ini. Ternyata itu sangat lemah, kalau tidak bisa kita katakan agak dihilangkan gitu. Jadi adabnya belakangan, ilmunya duluan. Sehingga terjadilah seperti apa yang kita alami sekarang ini. Bagaimana akhlak, bagaimana adab itu ya apa ya kalau boleh kita bilang jauh begitu. Mulai dari remaja, orang tua dan sebagainya lah pada kehidupan kemasyarakatan kita di Indonesia ini. Nah, itulah sekarang yang mulai, dan saya kira tentu sudah banyak lah orang-orang intelektual kita yang memikirkan itu sekarang. Bagaimana supaya prinsip tadabu summa ta'lamu itu ini lagi gitu, digali lagi untuk kemudian diperjuangkan, supaya itulah yang harus kita lakukan gitu, sehingga mungkin marwah tentang adab-adab Islam ini bisa kembali lagi. Nah, yang ingin saya tanya kepada Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang itu yang saya katakan tadi. Nah, saya tertarik sekali tadi dengan yang kedua, saya tertarik sekali dengan pondok pesantren yang akan Ustadz bangun di situ. Benar sekali tadi Bu Ketum kita, Bu Aja Marfuah, jangankan di Jakarta, katakanlah di daerah kecil seperti Lombok ini, cari tanah sekian area atau sekian ini susah. Di New York kok bisa ada 7,5 hektar itu. Kepingin tahu, penasaran tuh bagaimana caranya Ustaz bisa mendapatkan tanah seluas itu. Apakah itu karena ya pendekatan adab yang tadi atau seperti apa begitu? Itu sesuatu yang luar biasa buat kami informasi itu. Kemudian yang berikutnya, kami sangat apresiasi tadi mendukung pernyataan Ketua Umum kami tadi, Bu Marfuah. Mudah-mudahan kita wanita Islam seluruh Indonesia ini insya Allah siap ikut berjuang lah,
supaya pondok pesantrennya Ustadz Samsi di Amerika itu, ya kata Bu Papua, kita sama-sama ikut ke surga, tidak hanya melalui nilai-nilai pengabdian di Indonesia, tapi juga di nilai pengabdian kita di Amerika. Mungkin pahalanya lebih besar di Amerika ya Ustadz ya, karena di situ tantangannya lebih besar. Itu. Nah, Bu Ketum ini khususnya suatu hari pesantren, mudah-mudahan kita ada nasib untuk bisa datang menjenguk pondok pesantren Ustadz Samsi. Nah, itu saya kira singkat, jadi ingin banyak, tapi saya kira saatnya tidak. Oh, yang terakhir tadi, mohon nanti seperti apa caranya Bu Ketum supaya bukunya Ustadz Samsi itu bisa kita semua yang belajar ini bisa mendapat langsung dari tangan ya. Oke. Ini nanti cukup. Oke, sudah. Oke, terima kasih banyak Bu Ketum, Ustadz Samsi, selamat berjuang. Mudah-mudahan kita bisa wabarakatuh. Mungkin langsung Pak Ustadz kita dengarkan tanggapan. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Ustadz Idris dan Ibu Ati dan Ibu Dr. Warni tadi atas pertanyaan yang luar biasa. Yang pertama dari Ustadz Idris, Sekretaris Majelis Ulama di Kota Parepare. Saya kebetulan beberapa kali di sana. Dan memang setiap kali kehadiran saya di Parepare ini, pasti yang paling banyak terlibat itu adalah Ibu Wali Kota. Ya. Beliau seorang aktivis dakwah yang luar biasa di Parepare ini. Dan komitmen dakwah beliau sangat luar biasa. Jadi salam untuk beliau juga. Ya, jadi saya kira benar ketika beliau mengatakan bahwa wanita dalam Islam itu bukan di belakang ya, tapi di samping. Ya, kalau kita melihat ilustrasi penciptaan wanita sendiri ya dari tulang rusuk, kan itu sebuah ilustrasi ya. Dalam hadisnya ada yang diciptakan dari, ada yang diciptakan atau ada yang diciptakan mirip gitu. Jadi ada narasi hadisnya itu dua. Ada yang dari tulang rusuk, ada yang mirip tulang rusuk. Jadi para ulama kita kemudian cenderung memahami bahwa itu adalah sebuah ilustrasi bahwa betapa posisi wanita itu adalah seperti tulang rusuk kita yang menjaga hati kita atau dekat kepada hati kita dan selalu ada di depan yang selalu kita kedepankan. Jadi dan itu dalam sejarah Islam demikian. Bayangkan kita berbicara tentang abad ke-7 ya, abad ke-6. Ya, bagaimana ketika itu wanita sangat direndahkan oleh kaum Arab. Ya, tiba-tiba datang Rasulullah SAW melakukan perubahan revolusionaris sifatnya. Ya. Ketika seorang sahabat bertanya siapa yang saya harus cintai dan hormati, kata sahabat Rasulullah, ya ibumu baru ayahmu. Bukankah kunci surga di bawah telapak kaki ibu? Dari semua ini kan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahwa betapa Islam itu mengangkat martabat daripada ibu. Ya, bahkan kalau kita melihat beberapa ayat Al-Quran ya, maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tampak seperti ada beberapa kelebihan yang ditampilkan oleh Islam itu dari untuk ibu-ibu ya, dalam Al-Quran maupun hadis-hadis. Saya tidak ingin berpanjang lebar ke sana, tapi intinya adalah kita berani menantang siapa saja yang ingin ya berdiskusi tentang emansipasi dan kebebasan dalam kesetaraan gender dalam Islam ini. Dan itu kami sudah buktikan. Ibu, kalau ada konferensi wanita di PBB itu saya beberapa kali diundang jadi pembicara di PBB. Ada namanya side conference, jadi ada seminar-seminar sampingan selain yang resmi oleh negara-negara. Itu ada juga organisasi Islam yang melakukan konferensi. Saya sering diundang menjadi pembicara dan kami sampaikan apa adanya. Ya, bahwa alhamdulillah Islam ini posisi wanita seperti ini. Ya. Dan kita sampaikan berdasarkan Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga dalam sejarah peranan wanita di zaman Rasulullah SAW itu sudah jelas. Nah, pertanyaan tadi tentang hiruk pikuk yang terjadi atau kekisruhan yang terjadi akhir-akhir ini yang dipicu oleh pembunuhan seorang hitam di Minneapolis oleh kepolisian. Saya baru menulis artikel 2 hari yang lalu dan saya mengistilahkan bahwa rasisme di Amerika itu adalah penyakit historis. Yang saya istilahkan rasisme di Amerika itu adalah dosa asal. Saya meminjam istilah Kristen ini, walaupun kita tidak yakin itu, kita tidak meyakini namanya dosa asal.
Tapi saya cuma ingin menggelitik sedikit bahwa namanya rasisme di Amerika ini memang sesuatu yang sangat mendasar gitu. Dari dulu, kalau kita mempelajari Amerika ini, itu sejak pertama kali kedatangan orang Eropa, diterima oleh Indian American sebagai pribumi Amerika ketika itu dengan tangan terbuka, dengan lapang dada. Tapi belakangan justru mereka dieliminir. Bukan sekedar didiskriminasi, yang namanya Native American itu. Mereka dieliminir. Mereka diberikan tempat-tempat terpencil dan tidak ada pembangunan. Ya, itulah terjadi. Jadi mereka kemudian semakin tersindir, tersingkirkan, bahkan kemudian menjadi musnah kalangan Native Indian itu. Belakangan datang Afro-American dijadikan budak. Kemudian tidak pernah mendapatkan haknya sampai sekarang ini secara setara dengan orang putih. Memang sudah ada yang pernah jadi presiden dari kalangan orang hitam ini, Barack Obama. Tapi justru naiknya Barack Obama itu justru menjadi pemicu semakin marahnya orang-orang putih. Karena mereka tidak pernah rela itu. Nah, saya berani mengatakan begini. Terpilihnya Donald Trump itu adalah pembuktian daripada balas dendam sebenarnya. Kenapa Donald Trump bisa terpilih? Karena orang putih ingin balas dendam. Mau dibuktikan? Ya, dibuktikan. Hampir semua kebijakan Barack Obama itu dibatalkan kembali oleh Donald Trump. Di sini ada namanya Obamacare ya. Itu jaminan kesehatan. Itu dibatalkan juga. Kemudian yang kecil saja, yang paling kecil. Pembukaan diplomasi dengan Kuba. Dibatalkan pula oleh Donald Trump. Jadi hampir semua kebijakan Barack Obama itu ingin dibatalkan Donald Trump. Tujuannya apa? Ini rasisme juga. Ingin menghapus dalam sejarah Amerika yang namanya keberhasilan non-white. Jadi jangan sampai ada dalam sejarah Amerika ini ada orang hitam yang dianggap berhasil bernama Barack Obama itu. Maka ini kan bagian dari rasisme. Jadi sekali lagi, apa yang kita lihat di Amerika sekarang ini, demonstrasi besar-besaran, itu memang sesuatu yang expectable. Sesuatu yang sudah kita pasti sangka akan terjadi itu. Ini ada bara api yang sangat panas dalam sekam yang sudah cukup lama di Amerika. Dan setiap kali mendapat pemicu pasti akan berkobar. Dan ini sudah sering terjadi. Jadi saya tidak terlalu heran kalau banyak demo sekarang terjadi, bahkan penjarahan. Tentu kita tidak dukung penjarahan, tapi kita dukung demo-demo itu untuk kesetaraan dan keadilan. Karena bagi kami orang Islam, mendukung demonstrasi ini bukan karena masalah kulit, tapi masalah kesetaraan dan masalah keadilan. Itu adalah ajaran agama kita. Bahwa kita harus bersama orang-orang yang dizalimi, kita harus membela mereka-mereka yang direndahkan dan dimarginalkan. Dan kami sekarang ini orang Islam membela orang-orang hitam, bukan karena hitamnya, bukan karena kulitnya, tapi karena mereka yang sedang terzalimi. Dan keadilan menuntut kita untuk selalu menegakkan keadilan itu kapan dan di mana saja. Ibu Ati tentang salam untuk Ustadz Aziz. Ya, saya kira jelas bahwa dalam perjuangan ini wanita tidak pernah akan bisa kita pandang enteng ya. Dari awal pertama kali Rasulullah memperjuangkan dakwah ini ya, beliau memerlukan seorang wanita tangguh di samping beliau. Dan itu sebabnya salah satu hikmah kenapa Allah mentakdirkan Rasulullah SAW menikahi Khadijah radhiyallahu anha, seorang wanita yang sangat kuat, khususnya dalam hal bisnis dan perekonomian ketika itu. Karena itu yang diperlukan oleh Rasulullah SAW. Beliau memerlukan nama besar Khadijah radhiyallahu anha, dan juga memerlukan dana ketika itu waktu pertama kali untuk menyampaikan dakwah di Mekah. Maka wanita dari hari pertama daripada dakwah ini sudah ada di samping Rasulullah SAW. Syahid pertama dalam Islam ini kan Sumayyah radhiyallahu anha. Dan beliau itu bukan orang Quraisy, itu beliau non Arab ya, dari luar ya beliau itu. Sumayyah, kemudian suaminya Yasir dan anaknya Ammar itu adalah orang-orang yang luar biasa hebat. Nah, demikian seterusnya Aisyah radhiyallahu anha adalah perawi hadis ketiga setelah Abu Hurairah dan Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Artinya apa? Wanita dalam Islam sangat luar biasa dan tidak akan pernah kita bisa berdiri tanpa adanya wanita menopang kita. Dan oleh sebab itulah maka saya kira dalam perjalanan dakwah kita ini tidak akan pernah kecuali dengan keterlibatan wanita-wanita. Nah, di Amerika Serikat alhamdulillah ternyata ada banyak sekali ormas-ormas Islam di sini. Ya, yang paling tua dan paling besar itu namanya ISNA, Islamic Society of North America. Ya, ISNA ini dulu dimulai dengan organisasi pelajar namanya MSA, Muslim Student Association. Lalu kemudian setelah besar menjadi organisasi ormas dan itu yang terbesar sekarang ini. Tapi belakangan kemudian ada berdiri lagi seperti Muslim American Society. Ini terjemahan dari teman-teman kita yang berada pada Haraka Ikhwani. Ini banyak berorientasi ke sana. Lalu kemudian ada organisasi namanya ICNA, Islamic Circle of North America. Ini kebanyakan dari Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh.
mereka adalah melanjutkan perjuangan Maududi khususnya, ya, Maududi. Lalu ada juga organisasi Islam yang khusus bergerak di bidang pembelaan hak-hak sipil masyarakat Muslim, namanya CAIR namanya, Council on American Islamic Relations. Nah, pada semua organisasi massa ini ada wings wanitanya. Jadi ada bagian wanita-wanitanya. Jadi di MAS ada organisasi wanita, di ISNA ada organisasi wanita, di ICNA ada organisasi wanita, dan semua organisasi wanita. Hampir di semua college sekarang ini, universitas-universitas, itu ada Muslim Student Association, tapi ada juga Muslim Women Organization. Jadi itu juga ada. Jadi alhamdulillah luar biasa wanita-wanita kita di sini sangat bersemangat sekali, dan ternyata wanita-wanita ini kan gerak-geriknya yang paling nampak keislamannya itu. Kalau saya ini jalan di jalan, kan tidak harus memakai pakaian jubah yang dikenal sebagai simbol Islam atau pakai songkok misalnya. Tapi wanita Islam, begitu mereka jalan di jalan, mereka pakai jilbab, mereka sudah menampilkan Islam. Maka efektif dakwanya itu luar biasa. Di kereta api berdakwah, di atas bus juga berdakwah, jalan ke pasar juga berdakwah. Maka peranan wanita dalam dakwah ini luar biasa. Sebenarnya lebih daripada laki-laki dalam bentuk perilaku itu loh. Dia pakai jilbab tapi murah, tersenyum kepada orang, bersahabat kepada orang, berkata tutur yang baik. Kan luar biasa dampaknya itu. Tapi kami kalau ke PBB kan pakai dasi, pakai jas. Jangan sampai saya biasa dianggap orang Meksiko karena wajah saya seperti orang Meksiko barangkali. Ya. Tapi kalau wanita pakai jilbab saja luar biasa dakwanya. Jadi memang dakwah ini nggak bisa dipisahkan dari wanita. Dan terima kasih kepada ibu di wanita Islam maupun Kowani tentunya dalam konteks nasional dan keislaman kita luar biasa. Bagaimana kita menampilkan peran wanita dalam memperjuangkan li'alah kalimatillah ini. Dr. Warni terima kasih banyak. Ya memang pendidikan tidak akan bisa dipisahkan dari adab-adab itu. Karena adab itu berkenaan dengan akhlakul karimah kita. Dan akhlakul karimah itu bermula dari kebersihan hati, tazkiyah. Makanya tarbiyah itu kan bahasa Arabnya dari pendidikan tidak bisa dipisahkan dari robbaniyah. Dari nilai-nilai kesucian itu. Maka memang ilmu tanpa adab ya pasti akan menjadi buas biasanya. Ya ilmu tanpa iman, tanpa zikrullah akan menjadi buas. Maka adab ini sangat penting sekali. Dan itulah sebabnya benar juga perkataan yang mengatakan bahwa adab-adab itu penting sebelum ilmu itu sendiri. Nah, adab ini tentunya bukan sekedar adab individu-individu saja. Saya ingin lebih jauh lagi. Bagaimana dalam kita beradab ini dibangun adab kolektif. Adab kolektif inilah, Pak Kiai tolong dibenarkan kalau saya salah. Adab kolektif inilah sebenarnya yang dikenal dengan istilah ma'ruf dalam Islam itu. Ya, ma'ruf. Maka dalam Islam itu yang namanya kebaikan kan ada beberapa tingkatan. Ada kebaikan secara fisik, kalau baik secara fisik dan material, itu namanya thayyib. Jadi kalau tanya orang Arab, kaifa haluka? Dia jawab, ana thayyib. Itu boleh jadi maksudnya secara fisik baik, dia sehat. Ya. Belum tentu spiritualnya baik, spiritualitasnya, ruhnya baik. Tapi kalau dia bilang, ana bi khair, ana khair, berarti dia fisik dan spiritual baik. Nah sebenarnya tidak cukup, harus lagi ditingkatkan. Karena thayyib dan khair bisa saja hanya individu saja. Bagaimana baik secara individu ini menjadi baik secara kolektif. Itulah yang disebut dengan ma'rum. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf itu. Maka umat ini harus memiliki adab secara kolektif. Dan mohon maaf, saya sebagai bagian dari bangsa ini, salah satu hal kita yang harus kita pelajari sebagai bangsa, alhamdulillah kita kan ada gotong royong, yang mudah tersenyum, mudah bergaul. Tapi terkadang kalau kita sampai kepada kehidupan kolektif, ada kesemrautan. Misalnya kita di jalan saja mengendarai mobil. Ya. Kenapa kok orang Jepang teratur, orang Korea teratur, di Amerika juga teratur. Tapi kalau kita di Jakarta mengendarai mobil, orang udah ngasih tanda di depan mau belok ke kanan, pasti belakang ngebut gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Teman kita depan itu harus belajar apa nyerobot. Nah ini kan sudah, kalau dia belajar nyerobot di jalan, nanti di kantor nyerobot juga. Nanti di pasar nyerobot juga. Kenapa secara kolektif kita nggak bangun adab ini? Dan itu yang disebut ma'ruf. Pertanggungjawaban publik misalnya. Orang Amerika, Jepang, atau Cina saja misalnya, kalau sudah tertuduh tentang sesuatu, ada pelanggaran misalnya dituduh, maka dia merasa integritasnya sudah jatuh. Mungkin dia sudah mundur. Tapi di negara kita, mohon maaf, kadang ada sudah diadilin, bahkan sudah bersalah. Ya, masih juga bertahan pada posisinya gitu. Nggak mau mundur dari jabatannya. Nah ini kan masalah mental publik ini, masalah. Ini yang saya sebutkan adab secara kolektif ya. Saya kira harus kita perbaiki lah diri kita. Dan saya mengoreksi ini karena saya bagian dari Indonesia. Saya cinta Indonesia dan saya ingin melihat Indonesia ini baik ke depan.
sejajar dengan bangsa besar yang lain. Nah, terima kasih Bu, pesantren memang kita sekarang usahakan. Jadi saya ini sejak selesai menjadi imam di Islamic Center tahun 2014 lalu, saya kemudian merasa ada waktu yang luang. Ya, karena waktu itu saya mimpin 3 masjid. Sekarang saya mimpin ya 1 saja, namanya Jami Kamsun Center. Maka saya mendirikan namanya Yayasan Nusantara. Ya, ini bukan Nusantara Islam Nusantara, bukan, yang nggak ada hubungannya dengan itu. Saya mendirikan Yayasan Nusantara ini karena saya sudah lama di Amerika sampai cukup galau. Pak Kiai pernah juga ke Amerika, pernah ke masjid kita. Alhamdulillah, Masjid Al-Hikmah. Saya galau. Apa kegalauan saya? Kok negeri saya ini di Amerika tidak terlalu dikenal ya? Malaysia terkenal, Filipina terkenal, apalagi Singapura, Vietnam lebih dikenal, Kamboja lebih dikenal. Tapi kita Indonesia kok kurang dikenal gitu. Coba lihat restoran-restoran nanti. Nanti ibu-ibu kalau ke sini bulan Maret, saya bawa ke restoran Indonesia, hanya ada 2 restoran kita kecil-kecil. Tapi coba bandingkan restoran Malaysia, restoran Thailand, restoran Singapura, restoran Vietnam bahkan lebih banyak. Padahal kalau kita berbicara tentang makanan, tidak ada yang kalah Indonesia. Selain enaknya, juga ragamnya. Ibu-ibu ini kan hampir dari semua provinsi ini ada ini. Coba dari Aceh sampai Papua, masing-masing daerah kita itu punya makanan khas gitu. Kalau kita mengatakan makanan Indonesia, maunya yang mana? Makanan Aceh, makanan Padang, makanan Papua, Kopeda misalnya. Papeda. Ada semua. Tapi kenapa restoran kita luar negeri hampir nggak ada gitu loh. Ini kan saya sebagai putra bangsa sakit hati juga itu. Maka saya galau gitu. Ya. Kemudian dalam hal pendidikan Islam Pak Kiai, dulu kita banyakkan mengirim ulama-ulama ke Mekah belajar Islam. Belakangan TKW kita kirim ke Mekah. Alhamdulillah sekarang udah nggak lagi. Dulu kita ke Malaysia ngajarin orang Islam. Guru-guru kita kirim ke Malaysia. Sekarang kita pergi Malaysia belajar Islam. Kenapa negeri kita ini? Ada masalah gitu. Maka saya galau juga sebagai putra bangsa, maka saya mendirikan Yayasan Nusantara ini. Saya beberapa kali memberikan presentasi Islam di universitas. Kalau saya bilang saya dari Indonesia, biasanya diam dulu orang. Orang-orang diam, seolah-olah nggak terlalu penting. Tapi kalau saya mengatakan, kamu tahu Bali nggak? Semua teriak, oh yes, Bali is beautiful, Bali itu cantik. Loh, kok seolah-olah Indonesia itu bagian dari Bali ya? Atau sampingnya Bali? Kenapa Bali lebih dikenal dari Indonesia? Maka saya mendirikan Nusantara Foundation ini untuk menggandeng nama besar Nusantara ini dalam kerja-kerja dakwah saya. Alhamdulillah, mulai 2 tahun yang lalu, saya tiba-tiba ditawarin di sebuah lokasi bahwa ada sebuah properti mau dijual. Saya pergi lihat. Awalnya saya ingin membeli properti ini. Saya ingin membeli properti ini untuk membangun Mu'alaf Center karena banyak sekali murid-murid Mu'alaf saya. Jadi saya ingin membangun Mu'alaf Center. Begitu saya melihat lokasinya, ternyata luasnya luar biasa. 7,4 hektar. Akhirnya saya langsung terpikir pesantren. Karena saya santri. Saya pikir kenapa hanya Mu'alaf Center saja? Kenapa enggak sekalian mendirikan pesantren? Nanti di pesantren kita akan ada Mu'alaf Center juga. Ya. Jadi alhamdulillah kita sudah pindah tangankan. Kita sudah milikin. Di dalam lokasi itu ada gedung-gedung tua. Alhamdulillah sudah kita renovasi. Dan kita sudah pergunakan untuk tahfiz Quran, kemudian juga latihan kepemimpinan dan sebagainya. Pesantren full belum kita mulai karena kita masih memerlukan beberapa fasilitas. Tapi insya Allah saya optimis bahwa kita akan segera membuka pesantren ini. Dan kalau pesantren ini kita berhasil buka, insya Allah ini akan menjadi salah satu pilar kebangkitan Islam. Kalau dulu orang Sulawesi mengirim Syekh Yusuf ke Afrika Selatan dan dikenal sebagai penyiar Islam di sana, saya bermimpi mudah-mudahan pesantren ini akan lebih dikenal ketimbang Syamsi Ali, bahwa ini loh sumbangan Indonesia dalam dakwah global di Amerika Serikat. Insya Allah Ta'ala. Silakan nanti bulan Maret kalau ibu-ibu ke sini, kita sama-sama ke pesantren nanti melihat. Insya Allah. Amin. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Ini karena kita terpana semua, jadi mohon maaf ini waktunya jadi agak molor. Gak apa-apa. Tapi menurut saya ini tidak masalah ya, karena ini hal-hal yang langka yang tidak bisa kita lakukan setiap hari. Hanya karena izin Allah, maka kita bisa menyelenggarakan acara ini, berdialog tentang perkembangan Islam di dunia. Karena kalau Amerika pasti dunia gitu ya. Kalau yang lain mungkin baru bagian, tapi kalau Amerika adalah center ya. Orang-orang pasti kiblatnya siapa yang nggak kenal Amerika. Baik, waktu saya ucapkan terima kasih Ustadz Samsi. Semoga Allah berikan kesehatan senantiasa,
keistiqomahan, Amin amin ya rabbal alamin. dan senantiasa menebar kebaikan, rahmatan lil alamin. Amin, amin. Sukses untuk Nusantara Foundation. Amin. Semoga kita bersama-sama menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Kami sangat berterima kasih kalau masih bisa bergabung bersama kami, tetapi karena waktu di sana sudah malam. Enggak, saya mau dengar guru saya mau dengar Pak Kiai juga. Saya ikut dengar. Oh iya, iya. Iya. Ini kita masih ada sedikit sambutan. Nggak Jadi apa-apa. Pak Kiai mohon bisa menunggu ya Pak Kiai. Pak Kiai tadi waktunya jam 10, tapi ini ada kita dengarkan dan Ibu Giwo, Ibu Ketua BMOIWI untuk rekan bersama. Waktu saya persilakan kepada Ibu Giwo dan langsung nanti sambutan Ibu Dr. Sabriati Aziz. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada